Halo semuanya, sekarang kita lagi ada di podcast dari Kelompok 10. Nah, kenapa kita bikin podcast? Karena ini adalah salah satu tugas sebuah proyek kita untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Sosiologi Pendidikan Jasmani. betul banget. Tapi sebelumnya kalau podcast ini berjalan kita belum berkenalan itu kurang afdol ya. Jadi perkenalan dulu, saya Nadinda Aureli Zaneta. Saya Anita Lestari. Saya Rizky Ramadan. Nah, oke, perkenalannya cukup segitu aja ya. Di podcast ini kita akan mengulik lebih dalam dan berbincang lebih dalam lagi terkait olahraga pasca COVID-19. Nah, tentunya kita juga udah siapin narasumber dari mahasiswa UNY sekaligus atlet yang tahu mengenai perkembangan olahraga pasca COVID-19 di stadion ini, Stadion UNY. Ya, pastinya kan narasumber kita sudah sering menggunakan fasilitas Stadion UNY, maka dari itu kita memilih Stadion UNY sebagai background podcast kita. Tapi untuk jam sekarang sepertinya stadionnya terlihat sangat sepi ya. Betul. Makanya kita memilih tempat di sini karena memang ditutup ya guys ya. Nah, mungkin langsung saja kali ya kita panggilkan, ini dia narasumber kita yang sudah kita siapkan. Tepuk tangannya semuanya, yaitu Mas Rido. Silahkan masuk. Halo Mas Rido. Halo. Halo. Sini Mas. Nah, oke Mas Rido, boleh perkenalan dulu mungkin biar kita di sini sama-sama kenal semuanya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Rido Anjar. Tepatnya saya di sini sebagai mahasiswa olahraga dan juga sebagai atlet. Oke, kalau boleh tahu masnya ini atlet apa ya? Saya atlet dari cabur atletik, lebih tepatnya lompat jauh. Berarti masnya ini sering gunain Stadion UNY buat latihan? Ya, tergantung program dan aktivitas dari pelatih saya biasanya seminggu sampai 4-5 kali diselingi latihan stadion di UNY ini. Nggak pernah pulang dong ya Mas ya? Iya, saya jarang pulang karena memang kebutuhan saya di sini lebih berat. Asal mana tadi? Saya dari Banjarnegara, tepatnya di Kecamatan Pucang. Oh iya, kalau yang kalian penasaran mau berkunjung boleh kok. Boleh nggak ya Mas? Boleh, iya, di boleh. RT 5 RW 3. Oh iya, dikasih lengkap ya, alamat Gak lengkap. muat gak sih rumahnya? Untuk programnya itu apakah pagi sore atau bagaimana Mas? Ya, itu karena kita kan sebagai mahasiswa nih, jadi harus bisa menyesuaikan jam operasional dari Stadion UNY dan mata kuliah di kampus kita. Karena di stadion ini kan buka untuk umum dari jam 6 sampai jam 8. Sedangkan kalau sore dari jam 3 sampai jam 5. Nah, itu disesuaikan lagi sama mata kuliah kita. Kalau kita kuliah pagi otomatis kita harus pindah ke latihan sore gitu. Jadi Oh, makanya menyesuaikan. ini kelihatan sepi banget ya Mas? Iya, karena ini udah ditutup untuk Jam. umum. Kalau minggu itu full tutup. Oh, full tutup kalau Iya. ini. Paling kalau ada event acara atau apapun biasanya harus store proposal dulu. Kalau untuk Mas Rido sendiri berarti sangat mengetahui betul terkait perkembangan di stadion ini ya, karena hampir setiap hari kan ya di stadion ini. Saya sekedar tahu saja karena memang rutinitas saya berada di stadion. Untuk track sendiri apakah menurut Mas Rido enak apa kurang gimana gitu Mas? Di sini saya sangat bersyukur ya, karena tidak semua stadion ini punya lintasan yang bagus dan trek yang lengkap, seperti ada lapangan lompat dan lanjut. Sabar. Lancong ngene iki. Aduh. Santai bae iki. Kan aku ndelok lagi lho. aku sih bingung malah kita kok dunia aku sih kono kene. Lah kowe ora sampe melu anjir. Ya kan mau meneng coy iki mau. Malah ora boleh melu-melu. Wes iki wis apik anjir. Oh, lanjut sih pertanyaan Kiki terakhir. Aku balik Catet nih. ya. Yo. Oke, untuk track di stadion ini, Stadion UNY itu menurut Mas Rido itu bagaimana untuk tracknya itu apakah enak apa atau gimana atau menurut Mas Rido kurang? Yang kurang. Ya.
Kalau saya pribadi sih sangat bersyukur bisa latihan di stadion ini karena selain fasilitasnya yang sangat mumpuni, treknya itu tidak semua stadion punya lintasan terbuat dari tartan ini. Kita bisa lihat tartan ini masih sangat baru ya dan masih sangat bagus untuk digunakan lari. Biasanya bisa meningkatkan performa mulai dari kecepatan dan power itu sendiri gitu. Mungkin kalau kita kan nanti kedepannya bakal berbicara tentang COVID-19 nih Mas. Nah, kalau menurut Mas Rido sendiri terkait olahraga pasca COVID ini ada perbedaan nggak sih sama yang waktu COVID itu terjadi? Kalau saya pribadi jujur sebelum pandemi itu kan masyarakat kita justru saya sendiri juga merasa lebih enak tuh main di rumah sambil ngegame, terus jarang melakukan aktivitas luar karena memang ada pandemi kan, kita disuruh untuk stay di rumah gitu. Tapi setelah pasca pandemi banyak nih kalangan masyarakat yang sadar bahwa olahraga itu bagus nih buat ningkatin daya tahan dan kesehatan. Saya sendiri berpikir banyak nih tren FOMO seperti aktivitas lari nih, terus bersepeda, dan banyak komunitas yang mengampu masyarakat yang berolahraga setelah COVID-19 itu. Berarti ada perubahan ya Mas? Tentunya perubahan yang sangat pasti gitu di diri Mas Rido sendiri. Kalau saya pribadi, COVID itu jadi titik balik buat kita ningkatin rasa percaya diri kita nih. Oh, pas COVID kita sering sakit, sering banyak ada orang yang malas berolahraga. Tapi setelah COVID banyak nih tren-tren FOMO mulai dari lari yang saya sebutkan tadi. Itu justru positif. Ya, saya sangat mendukung itu. Kalau di Stadion UNY ini sendiri? Sekarang masih banyak sih. Biasanya kalau hari Sabtu banyak komunitas yang datang dari sini. Area-area Jogja ini berkumpul karena memang hari Sabtu itu kan free untuk umum, jadi nggak ada mata kuliah mengganggu aktivitas mereka gitu. Oh, oke. Oke, kan tadi Mas Rido bilang ada komunitas. Nah, aku pengen tanya, apakah masyarakat kini itu lebih memilih olahraga secara individu ataukah secara kelompok, Mas Rido? Saya pengen tahu nih. Menurut pendapat Mas Rido aja deh. Oke, kalau dari pendapat saya, olahraga individu maupun komunitas itu kan sebuah pilihan. Namun sekarang nih setelah pasca pandemi COVID-19 itu dari teman-teman saya nih, sampelnya teman-teman saya bukan dari penelitian, itu banyak olahraga individu yang mereka tekuni karena memang waktunya tuh fleksibel aja. Nggak, misalnya kita mau ikut komunitas di jam tertentu kita nggak bisa. Jadi kan kita mau nggak mau, wah aku tertinggal nih gitu. Iya pasti. Jadi enakan individu kalau saya. Lebih memilih individu ya kalau kita sendiri. Oh ya, Mas, tadi kan kita membahas tentang rutinitas dari sebelum COVID ke pasca COVID ya. Jadi kayak yang mau saya tanyain tuh berarti tuh masyarakat jadi lebih aware, lebih sadar gitu ya tentang pentingnya olahraga buat diri kita gitu. Ya, betul. Setelah COVID itu memang masyarakat pada ikutan tren FOMO itu tadi. Saya jujur ya, saya sangat senang bahkan sangat mendukung tuh tren-tren FOMO terkait edukasi olahraga, kesehatan, kayak tadi lari gitu. Itu sebenarnya FOMO yang kalau bisa jangan dihilangin gitu. Ya, bermanfaat ya. Iya, bermanfaat, positif, betul Tapi sekali. kalau misalkan FOMO yang cuma buat foto-foto gitu tapi nggak olahraga beneran, itu gimana pendapatnya Mas Rido? Kalau pendapat saya, ya itu tadi kan nggak semua orang itu pengen pengen memang benar-benar untuk ningkatin performa. Ada juga validasinya itu dari media sosial gitu. Oh iya. Jadi nggak apa-apa lah, terserah mereka selama itu tidak mengganggu dan merugikan orang lain gitu.
Kalau boleh tahu bisa diceritain nggak Mas kayak rutinitas sebelum Covid nih, kayak misal Masnya kan sekarang latihan 4 sampai 5 kali bahkan 6 kali Iya. dalam seminggu. Mungkin kalau sebelum Covid kayak gimana sih latihannya, polanya, terus waktu Covid gimana, terus setelahnya gimana gitu. Jadi banyak ya, ada 3 fase itu, Iya. sebelum, pasca, dan sesudah ya. Berarti waktu Covid itu kan tahun 2020 itu ke Indonesia ya? Iya. Iya. Dan sebelumnya berarti dari Sebelumnya. Berarti saya itu masih SMP kelas 8. Kebetulan saya dulu itu study tour tuh sebelum Covid. Oh ya. Oh, Sama sih. Sama ya? kalau saya mah nggak sempet study tour itu. Waduh, itu PR tuh. Oh, iya. Udah bayar belum? Oh, udah jelas. Udah bayar. Lah itu. Jujur saya sebelum Covid itu memang sudah berlatih untuk ningkatin forma jadi atlet. Karena memang saya didukung oleh guru saya karena saya memiliki sedikit bakat. Waktu mata pelajaran penjas itu kan ada apa ya? Mata pelajaran lompat jauh. Oh, iya. Nah, di situ beliau pelatih saya tahu nih performa saya, jadi saya diikutkan untuk masuk cabur atletik gitu. Sebelum Covid saya latihan rutin, bahkan pulang sekolah itu saya menyempatkan diri nih untuk latihan di rumah, terus belum berangkat juga latihan dulu gitu. Namun karena adanya Covid itu kan awalnya iming-imingnya itu 2 minggu kan libur. Iya. Terus berlanjut sampai 2 tahun gitu. Aduh, bullshit tuh. Astagfirullah. Saya waktu itu mau ikut kejuaraan O2SN karena memang sudah disiapkan untuk sekolah saya. Namun karena adanya libur 2 minggu itu tadi, akhirnya ditunda untuk sementara. Lalu setelah itu kan pasca Covid. Nah, jujur di situ saya karena belum pernah nih merasakan waktu SMP libur kok panjang lama gitu kan, enak banget tuh buat ngapa-ngapain. Tidur. Mager-mageran Apalagi Ya, anak betul. SMP ya kan. Nah, adanya cuma ngegame sampai malam, terus Bahkan main. bangun cuma absen doang ya, lanjut nge-game lagi. Kebetulan saya nggak masuk sekolah 2 tahun. Pengalaman sendiri kayaknya ya. Iya. Ini iya. pengalaman pribadi ya, maaf ya, jangan ditiru ya teman-teman. Pengalaman saya waktu itu, saya malam pernah sampai 2 hari itu begadang ngegame sama teman saya. Kebetulan bestie saya juga tukang begadang, jadi saya ya betul seperti itu. Lalu aktivitas olahraganya gimana? Itu sangat buruk, bahkan saya tidak pernah bergerak sama sekali. Bergerak itu hanya untuk memindah bantal guling. Memindah posisi badan ya. Iya, waktu itu memang Covid itu menyebabkan semuanya berubah, mulai dari kesehatan, aktivitas sehari-hari, pola makan, pola tidur gitu. Itu berlanjut sampai 2 tahun. Waktu masuk SMA itu masih ada sisa-sisa sedikit Covid. Lalu setelah pasca pandemi Covid, kebetulan saya berpikir nih untuk berhenti menjadi atlet. Karena memang tubuh saya itu sudah, saya merasa tubuh saya sudah tidak seprima dulu gitu. Padahal itu Downgrade karena- ya. Iya, udah menjerit. Padahal itu Dengan karena kebiasaan-kebiasaan yang tadi itu. iya, kebiasaan tadi itu. Bodohnya saya. Lalu saya menemukan komunitas nih. Komunitas yang sama-sama pengen nih, ayolah kita sehabis Covid kan badan kayak nggak sehat gitu, cepat Iya. sakit gitu. Betul banget itu. Lalu ayo kita bangun sama-sama nih bikin komunitas lari itu FOMO. Sering foto-foto, sering apalah gitu. Sampai bertahan beberapa bulan doang karena memang nggak konsisten. Kebetulan saya bertahan di situ dan akhirnya saya milih kembali lagi ke atletik. Oh, baik Mas. Terima kasih ya. Itu cukup apa ya? Mendetailkan. Iya, cukup Penjelasannya sangat detail. ya. Dari awal bahkan sampai sekarang. Oke, untuk selanjutnya di sini saya pengen tahu olahraga apa yang paling diminati masyarakat setelah pandemi
menurut Mas Rido, Mas? Kalau Mas Rido lihat, Ya, lihat di sekitaran mungkin masyarakat sekitar atau bahkan teman-temannya Mas Rido sendiri gitu. masyarakat umum atau Yang sering dilihat aja lah, yang sering dilihat. Kalau saya lihat, saya pribadi karena memang saya cabornya atletik, saya kan seringnya berkumpul sama orang atletik gitu. Sekarang mungkin yang paling banyak tren FOMO itu apa ya, lari pes itu ya, Iya. pes runner pes gitu ya. gitu. yang kenceng-kenceng itu ya. Ya, itu kebetulan teman saya itu kan banyak yang atlet gitu. Nah, mereka itu banyak yang menjadi apa ya, namanya peser atau penarik Iya, waktu saat penarik, lari Mas. gitu. Yang di depan itu ya, Mas ya. Iya, peser gitu. Karena memang olahraga itu sebenarnya kan hobi yang nggak bisa dipaksakan dan harus diminati dari diri sendiri kan, Pak? Betul. Iya betul. Tapi dengan adanya tadi pasca COVID-19 FOMO itu mungkin sekarang banyak kalangan komunitas-komunitas bahkan individu yang sering jogging buat update Strava gitu. Iya, Oh, iya. betul. Itu bahkan di TikTok, nggak cuma di beberapa platform ya, hampir platform semuanya medsos. kadang FOMO gitu. Malah buat tren itu yang Iya. tren minuman dibuka di Alfamart Oh nggak iya. bayar. Kan Kalau banget disalahgunain sih. ya. ada Aduh. jogi juga. Iya itu Oh iya, sekarang ada. hati-hati teman-teman, itu merusak fasilitas. Nggak itu boleh ditiru tidak ya. boleh. Kalau warung pribadi mungkin silakan warung kalian. Buat ladang cari uang itu. Nah, selanjutnya saya nih mau nanya. Ini menurut saya sendiri ya, menurut Mas Rido sendiri itu kebugaran fisik setelah pandemi itu penting nggak sih? Kan kayak perubahan waktu pandemi, kayak yang tadi Mas Rido bilang kan cuma tidur-tiduran, males-malesan. Kalau untuk setelah pandeminya itu penting nggak kebugaran itu sendiri? Kalau kebugaran setelah pasca pandemi itu saya justru berharap masyarakat dari pandemi itu bisa sadar bahwa mereka itu butuh yang namanya daya tahan fisik, kesehatan, dan juga mentalitas yang baik. Itu gimana sih cara membangunnya gitu. Ya salah satunya dengan olahraga itu tadi. Jadi FOMO gitu nggak apa-apa ya kalau untuk menyadarkan mereka juga. Iya, nggak apa-apa. Saya sangat mensupport kalau FOMO itu berujungnya ke hal-hal yang positif. Kalau dari Mbak Zanet, kira-kira gimana nih? Apakah Mbak Zanet pernah itu melakukan salah satu FOMO yang mengacu pada edukasi kesehatan? Kebetulan sih kalau FOMO itu saya nggak jarang ikut ya, karena kan kita kan juga sebagai PJKR, sebagai mahasiswa olahraga sendiri udah hampir setiap harinya itu kan olahraga. Jadi kalau mau ikut FOMO gitu kayaknya udah capek, udah terlalu terkuras energinya gitu. Oke. Mata kuliah itu udah capek lah. Banyak ya kegiatannya? Wah, jelas banyak banget ya kan. Iya betul sih. Sangat menguras energi itu. Oke, gantian ya aku yang tanya ya. Terus ini apa dampak kurangnya aktivitas fisik selama pandemi nih Mas? Aktivitas fisik tapi juga dampak mentalnya juga gimana? Kalau kekurangan aktivitas fisik ya tentunya tubuh kita selain daya tahannya akan menurun, itu akan membuat motivasi kita berkurang. Ya. Seperti halnya kalau nggak makan tuh pasti badan lemes. Iya. Betul. Kalau raga itu juga butuh yang namanya makanan. Dari mana? Dari aktivitas fisik tersebut dan dari nutrisi yang kita peroleh. Dan mungkin ada pola tidur, pola makan, dan masih banyak lagi sebenarnya, Mbak. Ya boleh diceritain dari sisi atletnya Mas, kan Mas atlet nih. Ya. Nah, gimana nih kurang aktivitas fisik kan pasti pas pandemi, terus bisa diceritain nggak dampaknya gitu, atau badan jadi nggak enak atau gimana? Yang pertama saya rasakan waktu berhenti itu kayak nggak terbiasa nih badan. Kan badan biasa setiap hari itu dilatih untuk ningkatin performa. Lah 2 hari nggak latihan itu kayak ada yang kurang deh gitu dari saya. Terus badan itu yang biasanya enak nih buat ngapa-ngapain, kayak ada yang lemes, ada yang mungkin biasanya apa ya, bisa beraktivitas lebih nih, tuh cepat capek.
Justru kalau nggak olahraga kayak gitu ya Mas, karena udah Terbiasa, kebiasaan. ya, itu. Bahkan kita sendiri, iya nggak Mbak, kalau misalkan setiap harinya itu ada mata kuliah olahraga, tiba-tiba kayak waktu bulan puasa itu kan off, itu badannya ngerasa lebih nggak enak ya daripada Iya sih, saya juga atlet soalnya. iya kan. Jadi lumayan perbedaannya cukup di situ ya. Oh, iya. Tadi Mbak Nita itu atlet apa kalau saya boleh tahu? Saya basket, Mas. Basket. Iya, kebetulan saya juga tim UNY. Wah, Ini keren tepuk tangan nih. ini. Nah, ini atlet ya teman-teman. Atlet. Rutin latihannya, Mbak? Ya rutin sih Mas, tapi tergantung karena ini hujan ya, musim hujan, jadi kan nyesuaiin sama cuaca juga. Iya, mungkin ada kejuaraan atau event terdekat yang bisa diikuti. UN-nya lagi ikut ajang Liga Mahasiswa. Wah, keren tuh. Guys. Siapa yang kepengen ikut 5 teman-teman? Itu seleksi, Mas, mungkin. Oh iya ya. Ya daftar UKM dulu ya guys. Iya. Harus jalur orang dalam nggak nih? Oh, Maksudnya? enggak ini seleksi, Red pure flag itu. seleksi guys. Jalur seleksi ya, bukan Iya. jalur orang dalam, nggak boleh pakai orang dalam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya, menurut Mas Rido, bagaimana cara sederhana menjaga kebugaran fisik di tengah kesibukan sehari-hari? Kan Mas Rido sendiri kan sebagai mahasiswa kan pastinya sibuk, banyak tugas, banyak kegiatan, tambah latihan sore maupun pagi. Itu cara sederhananya gimana Mas? Nih teman-teman dan tim kelompok 10 itu pengen tahu Mas caranya gimana. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya ya kalau mungkin ini agak mengganjal gitu ya. Ya Mas, gak awas, santai aja. Olahraga kalau saya itu tidak ada yang namanya olahraga itu kita meluangkan waktu saat sibuk-sibuknya untuk olahraga. Itu olahraga itu harus bisa kita prioritaskan gitu. Jadi namanya waktu luang itu salah. Lanjut aja Gak Mas. apa-apa, lanjut. Gas. Jadi yang namanya waktu sibuk itu tergantung prioritas. Kalau misalkan mungkin Mas Kiki nih, jenengan kan atlet dan juga sebagai mahasiswa olahraga nih. Iya betul Mas. Pastinya kan banyak nih kegiatan-kegiatan dan kampus-kampus itu. Nah, itu bagaimana Mas Kiki bisa memprioritaskan meluangkan waktu untuk berolahraga sejenak, mungkin nggak harus lama-lama tapi konsisten gitu kalau dari Ya, saya. betul Mas. Oh jadi gitu Mas. Oke. Ini tadi kan Mas Rido tanya intinya bagaimana ketika kita memiliki kesibukan itu tetap berolahraga. Mungkin nggak begitu. Ya, betul sekali, Mas. Oke. Kan di setiap hari kan kita kuliah itu kan pasti ada jeda waktu. Nah, atau pada saat jam kuliah itu kan nggak semua jam kuliah itu kan masuk, pasti ada salah satu saat di mana dosen itu kan tidak berkenan hadir atau secara daring. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan dengan berolahraga seperti di rumah atau di sekitar halaman gitu Mas, seperti jogging tipis-tipis, nggak perlu jauh, tapi kan setidaknya kita kan udah bergerak untuk mencari keringat. Mungkin begitu. Oke, jadi dari jawaban Mas Kiki, saya juga menyadari nih kesimpulan dari gimana nih kalau kita sibuk, kita nggak bisa berolahraga dong. Nggak seperti itu teman-teman. Olahraga itu bukan di waktu yang luang saja, tapi kita harus bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan yang kita jalani tadi. Iya betul Oke, guys. di sini pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin masih mager dan males untuk berolahraga dari Mas Rido. Aku pengen tahu, kasih pesan-pesan buat teman-teman di sana yang pada mager belum berolahraga, yang pada mager Mas, tolong dikasih tahu biar semangat buat berolahraga di zaman sekarang ini yang padat-padatnya. Oke, kalau saya pribadi sih jujur motivasi itu harus berasal dari kesadaran dulu nih. Kalau kita sadar akan pentingnya kebutuhan kita untuk olahraga, pastinya kita akan bisa meluangkan waktu untuk olahraga. Tapi ada juga motivasi eksternal nih dari luar. Mungkin teman-teman suka ikut komunitas itu sering ngadain event atau ngajak-ngajak kita lari, sehingga kita itu mau tuh berolahraga gitu. Jadi pesannya
jangan sampai motivasi untuk olahraga itu hilang karena nanti kesehatan dan mental akan turun gitu teman-teman. Betul, teman-teman. Nah ini kan udah pesen-pesen aja nih, tapi jangan Mas Ridho tuh jangan ngira pertanyaannya udah selesai, masih banyak. Masih banyak Waduh. sekali. Gak apa-apa, aman ya Mas. Sedikit lagi kok nggak Ini apa-apa. boleh minum loh Mas ini. Oke. Disediain buat Mas Ridho. Terima Sambil kasih. minum saya sambil mau tanya nih. Tapi ya bentar dulu dong, minum dulu dong. Sambil buat mikir aja gitu. Nggak apa-apa. Mau nanya, jadi kayak menurut Mas Ridho ini pengguna media sosial nggak sih? Pastinya dong. Itu masih disegel Mas. Siap juga. Ya. Bukain. Minta tolong ya Mas. Oke. Ya. Gimana tadi Mbak? Pengguna media sosial nggak? Saya. Iya. Saya sebetulnya itu pengguna media sosial yang apa ya namanya Majapahit gitu karena nggak terlalu update. Oh, nggak terlalu update ya. Iya. Tapi pasti tahu dong kayak tren-tren FOMO atau bahkan kayak tren di media sosial saat ini terkait olahraga itu sendiri mendorong nggak untuk olahraga di masyarakat menurut Mas Ridho? Mungkin boleh minum dulu Mas. Oke. Terima kasih. Kalau mau minum ya minum aja. Host juga boleh minum, host juga manusia. Host juga manusia. Kalau menurut saya sendiri terkait FOMO itu tadi kan banyak sebetulnya di media sosial itu apa ya yang upload tentang hasil olahraga mereka gitu, gaya tren gitu. Saya tadi kan saya sudah katakan saya sangat mendukung kalau memang hal itu positif. Cuma saya berharap tuh esensinya mereka itu bisa mendalami olahraga itu dengan niat yang mendalam gitu, bukan hanya untuk tren FOMO saja gitu. Yang benar-benar untuk olahraga gitu ya. Ya, mereka harus sadar akan kebutuhan mereka sendiri gitu. Iya betul. Jangan cuman pakai baju lari kalau cuman ada kamera ya. Tuh. Ya. Oke. Oke. Bisa Mas Kiki, lanjut Mas Kiki. Sama tadi. Aku tuh pengen tahu Mas, apakah konten olahraga di platform media sosial seperti TikTok, Instagram itu efektif untuk memotivasi para masyarakat itu untuk berolahraga secara aktif Mas? Aku tuh pengen tahu tuh perannya platform media sosial seperti yang tadi TikTok dan IG apa yang lain tuh gimana Mas? Apakah motivasi atau malah menjadi Justru sekarang yang menjadi platform terbesar untuk kita bermotivasi dan berolahraga itu dari media-media sosial tersebut tadi. Karena sekarang kan nggak mungkin nih misalkan apa ya, kita mau ikut event lari, event atau apapun itu tanpa kita mengetahui dari mana ini di-share-nya, dari posternya, dari apa tren-trennya itu gitu. Jadi media sosial itu platform yang sangat-sangat menguntungkan dan sangat membantu untuk kita menyebarluaskan terkait edukasi dan olahraga itu Dan tadi. juga sangat mudah Jadi, diakses ya. Iya, siapa saja gitu. jadi intinya sangat membantu gitu ya Mas ya? Iya. Oke, kita kembali lagi. Di sini saya mau tanya ke Mas Ridho, apakah tantangan yang dihadapi oleh sebuah komunitas olahraga dalam mempertahankan semangat anggotanya? Kan dalam komunitas itu kan banyak anggota yang memiliki motivasi berbeda-beda. Nah itu tanggapan Mas Ridho itu bagaimana? Saya pengen tahu. Tadi terkait komunitas yang Tantangan. gimana nih kita mempertahankan Iya. anggotanya biar Biar sering berolahraga, motivasinya terus, intinya terus bersemangat berolahraga gitu Mas. Oke. Tantangannya apa aja? Jadi kembali lagi tadi motivasi itu harus berasal dari kesadaran setiap individu itu. Jadi komunitas itu hanya sebagai fasilitas Atau wadah ya Mas? wadah untuk kita itu menyalurkan terkait tadi kegiatan-kegiatan Positif, ya. positif olahraga tadi yang bisa kita bangun bersama. Jadi setiap individu itu harus punya kesadaran akan kesehatan mental dan kesehatan fisik kita tadi. Itu. Jadi secara keseluruhan itu balik lagi ke diri sendiri masing-masing anggota gitu ya Mas ya. Iya.
Dan mungkin supaya lebih aktif untuk menjalankan komunitas, lebih baik kita sering-sering untuk melakukan aktivitas bersama. Jadi kumpul-kumpul gitu ya biar sering itu ya Mas, apa namanya, istilahnya kayak apa ya, sering ketemuan, sering kita ngajak-ngajak, oh ya besok kita mau kesini, Dapat info lah ya. Ya, gitu. Tapi yang membangun dan info. positif gitu ya. Iya. Oke, ini last banget. Ini pertanyaan terakhir Oh, udah dari terakhir nih? Iya, ini udah Cepet pertanyaan banget ya, terakhir. Ini ternyata udah ya. sesi penghujung yang penghujung banget. Kelas. Oke, saya tuh mau nanya, apa motivasi terbesar masyarakat untuk mulai berolahraga pasca pandemi? Motivasinya ini itu mulai dari apa? Mulai dari kesehatan, penampilan, atau dari tren? Karena di sini yang namanya masyarakat itu kan beragam. Iya, luas gitu. Mungkin dari yang saya ketahui, saya pribadi, sekarang itu banyak masyarakat yang terkait olahraga dengan motivasi tren tadi. Selain untuk validasi bahwa ini nih, gua habis lari misalnya, Iya. berapa kilo, 10 kilo, PES berapa, PES 5 gitu. Itu bisa meningkatkan motivasi dari dalam maupun dari luar. Kita yang melihat tren-tren tadi juga mungkin ikut nih terbawa, oh dia bisa lari segitu dengan hanya mungkin modalnya cuma sedikit, kenapa kita enggak gitu sih? Betul. Iya enggak Mas? Betul. Mungkin Mas Kiki pernah enggak sih tertarik akan mengikuti olahraga atau tren-tren yang Mas Kiki ketahui mungkin? Kalau tren-tren seperti yang FOMO itu saya jarang mengikuti Mas, karena kita juga latar belakangnya kan mahasiswa olahraga. Iya. Nah jadinya kan kita juga udah terbiasa olahraga, jadi untuk misal ada yang ngeposting kayak PES berapa, oh ya udah itu kan programnya sendiri-sendiri kan. Jadi biasa aja ya Mas. Iya, Udah lebihnya. biasa aja, nggak iri gitu. Iya, betul. Mungkin seperti itu Mas. Oke, tapi untuk penampilan juga termasuk gak sih Mas? Kayak misal ada tren Outfit. itu outfit lari atau tren sepatu yang Adidas Iya. kemarin. Wah. Karbon gitu Mas. Karbon itu sebenarnya memang karbon itu kalau nggak salah aktifnya itu kalau sudah di kilometer ke sekian gitu. Jadi kalau buat lari-lari Pemula kecil-kecil itu- pemula itu mungkin kurang berfungsi dengan baik karena emang nggak maksimal gitu. Dan nggak bagus juga nggak sih Mas buat kesehatan kakinya? Iya karena Bisa bikin kaki apa itu? iya kalau Iya, nggak itu. terbiasa itu kan. Itu emang untuk pelari-pelari yang PES 3 ke atas mungkin ya. Kalau dari saya. Terus tadi terkait apa kalau boleh tahu? Ini yang tren sepatu itu kan udah. Oh, tren sepatu terus gaya-gaya itu ya. Iya, pakai outfit. outfit. Iya, Iya, pakai. outfit. Style lah kan. Style. Kalau sekarang kan banyak anak-anak FOMO yang lebih mentingin style daripada keamanan dan lainnya kan. Iya. Yang penting keren nih ya gitu. Jujur kalau berarti itu pelari culture ya mungkin ya. Mungkin bisa di Kalau pelari katakan gitu, culture. jangan tersinggung ya guys. Enggak, saya jujur kalau memang mereka-mereka ini yang suka FOMO, validasi dan outfit-outfit yang bagus itu saya sangat mendukung selama mereka itu benar-benar melakukan aktivitas fisik dan memahami esensi dari olahraga tersebut. Jadi dapat manfaatnya nih, bukan gayanya saja gitu yang dijadikan validasi di media sosial. Ya harapannya dengan semakin banyaknya mungkin tren-tren sekarang, masyarakat nih mulai sadar akan pentingnya menjaga kebutuhan olahraga tadi, kebutuhan mental hidup gitu, dan tidak hanya mementingkan outfit saja gitu. Oh iya. Udah cukup? Sudah cukup ya. Saudara udah waktunya. Oke, mungkin karena udah jam siang juga ya, di sini di Jogja semakin panas. Udah mataharinya udah di atas, kasihan juga narasumber kita. Udah Dan dari tadi. terima kasih banyak buat Mas Ridho atas kesempatan yang sangat berharga ini, kita bisa sharing-sharing terkait ilmu-ilmu ini. Mungkin yang nonton juga nantinya bakal dapat ilmu yang baik ya, yang sangat bermanfaat. Betul. Terima kasih atas udah menyempatkan waktunya juga. Dan udah ya, mungkin gitu aja ya. Ya mungkin ada pesan atau kesan Motivasi terakhir atau mungkin. kata-kata hari Ya, ini motivasi buat apa? yang nonton gitu.
Mungkin kalau kita sebagai mahasiswa olahraga nih sering disibukkan itu tadi kan, saya cuma mengulangi beberapa kata, yaitu olahraga itu tidak di waktu luang saja, tapi kita harus bisa meluangkan waktu untuk berolahraga tadi. Tuh, dengerin guys, kata-kata hari ini tuh. Keren banget. Kelas. Udah ya? Udah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekian semuanya. Sampai jumpa.